Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para rawuh sedaya ingkang minulya, semangga dalu punika kita sesarengan nyaosake syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa pada malam kesempatan ini kita diberi nikmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita binaringan kesempatan, pinaringan kesehatan, sagenderekake acara pengaosan rutin kanthi kawontenan sehat walafiat, boten wonten alangan punapa-punapa. Kanthi pangajab mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan panjang umur, tetep iman Islam, istiqomah ngibadah, pinaringan husnul khotimah, amin Allahumma amin. Malam ini kitab Arba'in Nawawi pada bahasan hadis yang ke-12. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-haditsus tsani asyara, utawi hadis sing nomor 12 iku ana Abi Hurairah jinarita sangka sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala dawuh sapa Abi Hurairah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, iku setengah sangking baguse islame awak-awakan, tarkuhu utawi oleh ninggal al-mar'i ma ing perkara la yakni kang ora maidai apa ma hi ing al-mar'i. Hadisun hasanun, ai huwa tegese utawi iki hadis min husni islamil mar'i, iku hadisun hadis
hasanun kang bagus. Rawang riwayatake wing hadis sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi wa ghairuhu lan liyane Imam Tirmidzi hakadha kaya mengkono-mengkono an Abi Hurairah. Malam kali ini menerangkan hadis yang ke-12. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi Kanjeng Nabi pernah bersabda, Rasulullah mengatakan begini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis ini hadis pendek. Jadi nek diterangno pada malam ini kemungkinan ora ana 2 menit rampung terus mangan. Nek ana mangane iki. Nek ana ngoten. Artinya bagaimana? Setengah dari kebaikan seseorang, Islamnya seseorang, termasuk kita-kita ini, yaitu meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Hanya itu saja. Jadi ketika kita itu meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya, berarti kita itu termasuk sebagian dari orang Islam yang baik. Contoh, kita melakukan bicara omong. Ketika omongan ini tidak ada faedahnya, berarti kita tidak baik. Kita melakukan sesuatu ketika tidak ada faedahnya, berarti tidak ada manfaatnya sama sekali. Di sini diterangkan aima la yuhimmuhu min amrid dini wad dunya minal af'ali wal aqwal. Yang tidak berfaedah di sini diterangkan yaitu sesuatu yang tidak penting bagi seseorang tersebut dari urusan agama, urusan dunia. Baik itu menyangkut ucapan atau tindakan. Ngaten tok Kang Kaulan cekak Kang. Oleh karena itu pada malam ini perlu saya terangkan dan saya jabarkan supaya lebih panjang. Mbah mangke rampunge jam piro aku ya ora ngerti. Tapi ya ora usah kuwatir sampeyan ngaji kali kula kuwi cekap bae. Ada sebuah wawasan hadis lagi bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari, ketika Abi Dzarrin Al-Ghifari ini bertanya kepada Rasul, ya Rasul, saya mau bertanya tentang suhuf Ibrahim. Jadi suhuf itu oleh kita-kita ini seperti Al-Quran. Suhuf ini adalah sebuah lembaran yang telah diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin bahasa yang lebih kerennya itu adalah juklak, petunjuk pelaksanaan seorang nabi mengatur kepada umatnya. Ini bahasanya Fathur ini bahasanya wong akademisi kan juklak ngoten iki. Nek juklak kene malah duplak keliru ngoten iki rahmat iki. Wis dasare ngaji rada ngontak-ngantuk ngoten iki. Ngoten. Keliru malah apa ngajine dalu duplak ngoten iki. Juklak. Akhirnya Rasul mengatakan,
Yang ada di Suhuf Ibrahim itu kanat amsalan kullaha. Di Suhuf Ibrahim ini adalah sebuah tulodo-tulodo, contoh-contoh. Contoh di sini diterangkan kana fiha ayyuhas sultan al-maghrur dan seterusnya. Ini memberi sebuah gambaran, wahai pejabat yang tertipu, pejabat yang tidak adil. Aku di sini tidak mengutus kamu untuk litajma'al amwal, untuk mengumpulkan harta, untuk mengumpulkan uang. Ini Allah yang dawuh ini. Jadi kue kita dadekno pemimpin, kamu tak dadekno pejabat. Ini bukan kamu tak jadikan pejabat ini supaya kamu ini menjadi orang yang kaya. Kata niki. Walakin ba'astuka litarudda anni da'watal madlum. Tetapi aku Allah ini mengutus kepadamu, wahai pejabat, untuk menolak dariku doa-doa orang yang teraniaya. Yang kata nih gila. Jadi kamu saya utus itu untuk menahan supaya jangan sampai ada orang yang teraniaya. Karena urusan aniaya ini urusan saya, aku Allah dengan orang yang teraniaya. Fa inni la arudduha walau kanat min kafirin. Aku Allah ini tidak akan menolak doa orang yang teraniaya. Walaupun orang yang teraniaya ini adalah orang kafir. Orang yang tidak Islam. Ketika orang yang tidak Islam teraniaya, maka doa ini akan sampai kepadaku. Ini di Suhuf Ibrahim. Berarti ketika kita itu menjadi pejabat, mbok ketua RT kaya Mas Sup ya kudu adil Mas ngoten iki. Lah kula niku ya dadi ketua RT ya duit kula akeh. Omahe kula ya kaya keraton. Ora apa-apa kowe nyambut gawe kok. Ora urusan kowe iki ngetoki duit teko desa dadi ketua RT. Dadi ketua RT nang nggone Adipala omahe nang nggone Ngeles ngoten iki. Aneh ben ajaib iki. Masyaallah. Terus di sini diterangkan di Suhuf Ibrahim, alal aqil ma lam yakun maghluban ala aqlihi ayyakuna lahu arba'u sa'atin. Bagi orang yang berakal, orang yang mampu diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, selama dia ini tidak terkalahkan dengan akalnya, dari akal ini yang berkuasa, ini ada ketentuan, ada 4 masa. Sa'atun yunaji fiha rabbah. Saat pertama ini adalah sebuah waktu untuk mereka manusia bermunajat, berbisik kepada Tuhannya. Jadi kita itu harus ada satu koneksi dengan Allah. Dipersiapkan waktu-waktu untuk kita berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kadang-kadang waktunya tengah malam atau mungkin ketika kita habis sholat tahajud. Ini ada koneksi kita terhadap Allah. Untuk menghaturkan, ya Allah Gusti, kami kula ngeten Gusti. Haturkan sama Allah. Niki namanya munajat. Ngoten niki. Terus saat yang kedua ini yatafakkaru fi sunillahi ta'ala. Masa yang kedua ini masa untuk kita berpikir terhadap apa yang telah dibuat Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah ki gawe makhluk ana sing edan, ana sing setengah edan, ana sing waras. Allah itu menciptakan makhluk, misalnya Allah menciptakan pepohonan begini. Ini monggo kita pikir bersamaan. Ketika kita mampu untuk berpikir terhadap apa yang telah diciptakan Allah, nanti kita itu akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, kalau tidak salah di surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab.
Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan peralihan gonta-gantinya malam dan siang, ini ada sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah yang diberikan bagi orang-orang yang berakal. Jadi kaya wingi ada gerhana, ini kan kita analisa kenapa kok ada gerhana. Makanya bagi khotib-khotib kemarin malam itu, adanya gerhana itu layang kasyifani bimauti ahadin. Adanya gerhana itu tidak dikarenakan terus ada kematian seseorang. Waktu itu ada gerhana pas putranya Rasulullah ini sedo. Wah, akhirnya dikait-kait ngoten iki. Dadi nek kula cilik niku kula jagemutan mbok nek jenengan kula ra reti. Wangger ketika ada gerhana rembulan. Ngoten niku ya Allah Gusti, ngoten niku. Dadi klopo-klopo wit klopo niki ditutuki kabeh ngoten mlayu ben aja kaget nek ana grahana. Rumangsane iku ana apa ngoten iki. Tidak. Gerhana itu adalah sebuah ayat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kita yang mampu berpikir. Mulane kita niki ya kudu jadi orang yang ulul albab. Kita diberi akal oleh Allah, monggo untuk kita berpikir. Ngoten niki. Terus saat yang ketiga, masa yang ketiga iku yuhadditsu fiha nafsah. Kita itu introspeksi terhadap diri kita sendiri. Awak, kenapa ya? Kamu kok ndak bisa saya ajak untuk ingat terhadap Allah? Kenapa ya kamu tak ajak jamaah kok males? Ini dirinya sendiri. Kenapa ya kamu ketika saya ajak untuk berbuat baik kok ndak mau dan lain sebagainya? Jadi ada saat untuk introspeksi terhadap dirinya sendiri, berbicara terhadap dirinya. Awak. Dan ada saat yakhlu bidzil jalali wal ikram, ada waktu yang untuk semedi persepen dengan zat yang maha agung dan maha mulia. Ngaten iki. Jadi ada waktu seperti itu. Di dalam Suhuf Ibrahim ada keterangan lagi. Ngaten iki dadi sampean iki ben rada mudeng ngaten iki. Ki rada suwe sithik ra masalah ngaji temenan iki. Kalau aku ngaji ora pati komplit mangke sampean ra mudeng mang payah ngoten. Di dalam Suhuf Ibrahim diterangkan alal akil malam yakun maghluban ala akli alla yakuna taghiyan illa fi salasin. Bagi orang yang berakal ketika tidak terkalahkan akalnya, ini ada 3 perkara yang perlu dilakukan. 1, tazawwujun lima'atin. Kita harus ada persiapan sangu untuk masa depan yang panjang, yaitu ketika kita sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu wahmu'natun lima asin, ongkos untuk kehidupan. Jadi akhirnya kita itu nyambut gawe, dapat koyo, yo kanggo keluarga. Mungkin untuk yang lain, mungkin untuk renggone kanggo jajan, bungano anak-anak, lan bungano bojo dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ini waladzatun fi ghairi muharramin. Kita itu ya butuh untuk senang-senang selama tidak diharamkan. Jadi contoh ngeloni bojo ini termasuk itu ngoten iki. Tapi ada ya aja noleh aku kayak nggih. Itu kesenangan sing berpahala nek cara bahasane cah iki siji ngoten iki rahmat iki ngoten. Ganjaran ngoten iki. Nek cara bahasane wong sing ahli haji utawa umroh barokah ngoten iki. Masyaallah niki dadi 3. Terus lagi, wah ini Suhuf Ibrahim saya baca terus. Yang ketiga di Suhuf Ibrahim itu diterangkan bagi orang yang mempunyai akal ketika akalnya tidak terkalahkan, harus 1, basiron li zamani.
kita manusia ini harus waspada terhadap zaman masa. Jadi akhirnya wong niku nek pinter, cerdas terhadap nopo niku istilahnya alam, ada kecerdasan alam, wong niku apik biasane niku. Ketoke kok iki anu ya, aku ora dagang wis sitok, kadang-kadang ya monel barang sebabnya apa? Alamnya ini alam monel, nek wis terus ya mateng ngoten iki. Dadi akhirnya ya tuku monel barang ngoten iki. Kadang-kadang wah iki anu ngaleh cara neh. Ya kita ada kecerdasan alam ngoten iki. Terus yang kedua ini mukbilan ala sya'ni. Kita harus mampu menjadi orang yang menghadapi terhadap tingkah. Tingkahnya kita atur yang baik ngoten iki. Dan yang ketiga hafidhun lilisani, harus mampu menjaga lesannya. Iki loh hadisnya Kanjeng Nabi yang saya utarakan, setengah dari kebaikan Islamnya seseorang meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Cekuk gitu. Ngoten iki. Ning jabarane dawa. Ngoten iki. Lantas saya sahabat Abi Dzar matur, ya Rasul, itu kan kalau di situ adalah suhufnya Nabi Ibrahim. Sekarang kalau suhufnya Nabi Musa bagaimana? Suhuf Nabi Musa di sini diterangkan kanat ibaron kullaha. Di suhuf Musa itu adalah penuh dengan ibroh. Ibroh itu adalah cermin, tulodo. Ngoten iki. Antara lain kana fiha di dalam suhuf Musa ajaban liman aikonan naro kaifa yadhahaku. Yang pertama, ajaib, sungguh ajaib. Bagi seseorang yang meyakini bahwa neraka itu ada, yang ajaib itu kenapa orang tersebut kok tertawa? Kita itu kan tahu neraka itu adalah tempat begitu. Mestinya kalau kita semakin tahu bahwa neraka itu adalah pusat siksaan, mestinya kita harus banyak menangis kan gitu. Terus wa ajaban liman aikona bil mauti kaifa yafrahu. Yang kedua, sangat ajaib sekali bagi orang yang meyakini bahwa kematian ini pasti akan terjadi kepada kita. Kenapa kita itu kok ya selalu merasa bunga, merasa bahagia, mestinya ngerti bakal mati ya kudu kita semakin susah, semakin berupaya piye yang akan kita hadapi besok ketika kita sowan ngersane Allah, kita akan mati. Husnul khotimahkah atau tidak? Ya ini ngoten iki. Yang ketiga, wa ajaban liman ra'ad dunya wa taqallabaha bi ahliha wa huwa yatma'innu ilaiha. Dan sangat ajaib bagi orang yang mengetahui bahwa dunia dan bolak-baliknya dunia, bagi ahli dunia itu dunia tok sing dipikir. Neng kenapa dia itu merasa tentram dengan keadaan ketika ada dunia. Duit-duit itu ruangsane seneng, nek ora duit susah. Padahal ya rezeki dunia, harta itu kan kadang-kadang kan ya ada seperti apa ya, roda berputar. Kula niku sering kadang ketemu bagi orang niku sing mestine tak justifikasi, saya hukumi orang iki orang kaya. Tapi ternyata dia itu pernah cerita saya. Kula badhe ngambil duit loh. Kowe udah wong sugih. Rumangsane jenengan ngeten iki ora ndek duit kok. Ternyata juga ndak punya juga dia. Waktu itu lho ngeten iki.
Amalan jangan sampai kita itu terus ada ketergantungan bahwa ketika kita ini ada dunia kita terus wanteng tentrem, ndak jaminan. Dan wa ajaban liman aikona bil qadari wa huwa summa huwa yaghdabu. Sangat ajaib bagi orang yang meyakini bahwa takdir Allah, keputusan Allah ini berlaku bagi kita. Kenapa sih orang tersebut kok merasa marah? Umpama duwite kuwi ilang ngoten niku terus ya ngamuk-ngamuk kelapo ana kono tulisane takdirnya seperti itu. Mbok ngerti ikhtiari sak kuwate ngoten iki. Terus saya ya gumun lagi bagi orang yang aikona bil hisabi godan wa huwa la ya'malu. Orang yang meyakini bahwa lanjratan timbangan amal besok itu pasti ada. Kenapa dia kok layak malu? Dia tidak pernah beramal yang baik. Masya Allah nih. Terus akhirnya sahabat Abi Dzar berkata lagi, apa masih ada lagi ya Rasul? Oh ada banyak. Akhirnya Nabi itu mengatakan, wahai Abu Dzar, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairul laka minal ula. Katakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kanjeng Nabi dawuh ngoten iki. Bejo bagi orang yang mensucikan diri. Wa dzakara asma rabbih fa shalla, dia berzikir ingat terhadap Allah dan salat dan seterusnya ayat itu. Masya Allah. Oleh karena itu sebetulnya masih ada waktu jam pinten Kang seperti ini. Nah, tak tambahi tak ben rampung nih. Kalau ngaji udah rampung ramarem pokoknya. Akhirnya sahabat Abu Dzar matur kalih Rasul, ya Rasul, ausini, saya berilah wasiat. Kanjeng Nabi dawuh, usika bitaqwallah fa innahu ra'su amri kulli, ra'su amrika kulli. Wahai Abu Dzar, aku berwasiat kepadamu, takwalah kepada Allah, bahwa takwa ini adalah modal perkaramu segalanya. Wong sugih takwa iku mesti apike. Wong melarat bertakwa ya mesti apike. Ya ngoten iki. Wong pinter takwa iku ya mesti apike. Wong bodho sing gelem ngaji, wong bodho takwa ya mesti apike, wong gelem ngaji kan dan seterusnya. Terus tambah lagi ya Rasul. Jaluk tambahan nih. Ya tak tambahi. Alaika bitilawatil Quran. Kowe ya kudu sering membaca Al-Quran. Wa dzikrillaha katsira, kowe dikira karo Gusti Allah yang banyak. Ketika kamu kok zikir terhadap Allah, ya dzikuruka fis sama, maka Allah nanti akan mengingatmu di sana, di langit. Ngaten iki. Tambahi lagi ya Rasul, ya tak tambahi lagi, alaika bil jihad. Netepono kalian dengan jihad. Sebab jihad ini adalah pendetane wong mukmin. Tokoh agama bagi orang mukmin ini adalah jihad. Jadi kita jihad ya mungkin jihad itu terus ora perang tok ndak. Jangan kita maknani dengan jihad-jihad seperti yang ada sekarang terus menjadi teroris, ndak. Kita tuh bekerja itu sudah jihad masuk. Karena apa? Ketika kita mendapat rezeki, mendapat kelebihan, ketika kita itu ada kelebihan, kita berzakat, kita bersedekah, ini termasuk juga jihad. Sing pinter ya ngoten, kita jihad dengan ilmu. Ngoten iki. Saya teringat mungkin
Syairnya Mbah Bisri Mustafa waktu saya kecil. Umat Islam hukume wajib berjuang. Jadi perjuangan itu macam-macam jurusane. Wong sing pinter berjuang nganggo ngelmune. Wong sing sugih berjuang dengan hartanya. Terus wong sing loyo iku ya mung disuwun donga pangestune ra ngaten nika. Kula cek elingan nika. Lagu napa sairane Mbah Bisri. Ngalim pinter berjuang nganggo ngelmune ngoten niku dan seterusnya niku. Tambahi lagi ya Rasul, Kanjeng Nabi dawuh, Abu Dzar alaika bisumti, kowe iku menengo. Aja cuwawaan ngoten iki. Sebabe wong meneng iku fa innahum mutridatun lisayatini angka. Lisayatini angka. Wong meneng itu bisa menolak setan-setan darimu. Wa aunun laka ala amri dinika, dan menjadi pertolongan bagimu yaitu terhadap perkara agamamu. Kanjeng Nabi dawuh lagi, la ta'khudka fillahi laumata laim. Nek kowe njaluk tambahan tak tambahi lagi. Ketika kamu ada urusan apapun yang untuk agama Allah, jangan kita merasakan orang-orang yang maidu, ora usah mbok anggap. Jadi sampean bangun masjid, sampean bangun masyarakat yang baik, dadi paidu wong, ora usah mbok rasano. Kita enjoy aja, tetap kita berjalan. Ngoten iki. Jadi kita berjuang, ya ora usah ngrasakno wong sing do maidu. Nek ngrasakno wong maidu dak rampung-rampung ngoten iki. Kowe berjuang itu nggone masyarakat terus anak bojomu ora openi rumangsane kaya ngoten iki. Padahal diopeni. Tambahi lagi ya Rasul. Rasul bersabda, Abu Dzar, sil rahimaka wa in qata'uka. Ya berarti kue silaturahimo sambungkanlah sanak kadangmu, senajan kerabat sanak kadangmu ini memutus kamu. Abot iki. Kancamu sing mutus kue kok kue mara mbok sambung pas seduluran hebat. Ngoten iki. Abot nih. Masya Allah. Dan semoga-moga mawon kita tetap diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita berjuang, dalam rangka kita menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan. Jangan sampai kita merasakan kepada orang-orang yang maidu, wis anggaplah itu adalah sebuah angin lalu. Insya Allah ketika kita mampu seperti itu, kita akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Dari kami, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.